Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, hanya oleh darah Yesus Kristus, semua masalah saudara sudah diselesaikan. Hanya oleh darah Yesus Kristus, semua masalah saudara sudah diselesaikan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah kasih karunia yang diterima melalui perjamuan kudus. Bacaan hari ini diambil dari Markus 14 ayat 22 sampai dengan 24. Sebagai pengantar, hari Minggu ini kita memulai kembali perjamuan kudus yang sempat terputus beberapa tahun karena COVID-19. Bahkan setelah dipulihkan ibadah tatap muka, ibadah diadakan dengan tetap memakai masker untuk mencegah infeksi COVID-19. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengadakan perjamuan kudus selama hampir 3 tahun. Belakangan ini untuk memakai masker itu bukan suatu kewajiban. Jadi kita bisa melakukan perjamuan kudus. Hari ini saya akan memberi khotbah dalam teks berkaitan dengan perjamuan kudus dan dari Injil Markus yang sedang kita bahas setiap minggunya. Ketika kita mengerti makna rohani tentang perjamuan kudus, kita dapat menjalani kehidupan beriman yang alkitabiah. Terutama secara rohani, perjamuan kudus mengandung kasih karunia yang luar biasa yang dikaruniakan melalui Yesus Kristus. Reformator agama bernama John Calvin berangkum kasih karunia yang diterima melalui perjamuan kudus dengan ketiga hal dalam buku berjudul Institutio Christiana de Legionis. Kasih karunia pertama yang diberikan kepada kita adalah firman. Tuhan telah memberi kita firman dan Dia mengajar dan membimbingnya kita dengan firman-Nya. Kasih karunia kedua yang diberikan kepada kita adalah sakramen. Sakramen yaitu perjamuan dan baptisan. Melalui firman-Nya kita dapat hanya membaca dan mendengar, tapi melalui sakramen yaitu perjamuan dan baptisan kita dapat mengalami secara fisik atau dapat menyentuhnya seperti dengan mata, tangan, lidah, dan lain-lain. Agustinus mengatakan bahwa sakramen membuat kita dapat melihat kasih karunia yang tak terlihat. Peran dari sakramen itu sama dengan firman-Nya untuk menyatakan Kristus kepada kita dan membuat kita menyadari akan kasih karunia yang berada di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita dapat menyebut sakramen sebagai firman yang terlihat dan terdengar. Kasih karunia yang ketiga adalah Roh Kudus. Seorang penolong yang lain, Roh Kudus, berkarya di dalam hati kita untuk menerima firman dan sakramen. Ketika kita membaca dan mendengar firman-Nya dengan pengetahuan kita sendiri, kita tidak dapat memahaminya, menerimanya. Ketika kita menerima sakramen dengan tangan, mata, dan kepekaan kita sendiri, kita tidak dapat menerima kasih karunia-Nya. Namun, jika Roh Kudus menolong kita saat kita mendengar firman-Nya dan menerima sakramen, kita dapat mengerti dan menyadari makna rohani firman-Nya dan sakramen. Sehingga kita dapat mengalami rahmat dan kasih karunia Yesus Kristus yang menakjubkan. Sebenarnya pada waktu gereja mula-mula, ketika mereka berkumpul, mereka mengambil perjamuan kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan sukacita dan dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Saat ini hanya jemaat anggota gereja yang telah dibaptis saja yang dapat ikut perjamuan kudus. Tetapi pada waktu gereja mula-mula, semua orang bersama-sama. Yang penting adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47 mengandung semua makna rohani akan perjamuan kudus. Mereka bersatu dengan Yesus Kristus. Dan mereka menikmati berkat hidup yang kekal dan sukacita hari demi hari. Dan mereka setiap hari menjalani kehidupan yang menyaksikan berkat tersebut. Namun gereja Katolik telah kehilangan makna penting dari perjamuan kudus ini. Mereka mengambil perjamuan kudus ketika setiap kali berkumpul, tetapi itu menjadi hanya seremoni. Firman dan perjamuan kudus harus diberikan bersama-sama, tetapi karena perjamuan kudus hanya diberikan tanpa firman, perjamuan kudus menjadi semakin mistisisme dan akhirnya menjadi seperti menyembah berhala. Mereka melihat roti anggur Tuhan Yesus menjadi daging darah ketika didoakan, sehingga mereka sangat berhati-hati agar roti dan anggur tidak jatuh ke lantai. Mereka sangat takut karena mereka menganggap tumpahan roti dan anggur itu sebagai tumpahan tubuh dan darah Yesus Kristus ke lantai. Oleh sebab itu, mereka tidak mengedar roti dan anggur sembarangan. Mereka langsung memasukkan roti ke mulut masing-masing sambil mengantri. Anggurnya tidak diberikan kepada semua anggota karena takut tertumpah. Sebagai gantinya, seorang yang minum sebagai wakil. Mereka kehilangan makna rohani dari perjamuan kudus. Jika dalam Protestan Reformde hanya mengingat makna perjamuan yang dipesankan dari perkataan Kristus itu sebagai firman Tuhan. Tetapi tidak menjadikan firman itu dapat merubah roti dan anggur itu jadi substansi esensial. Dalam Calvinistik, kehadiran Kristus secara ilahi ikut dalam perayaan itu melalui Allah Roh Kudus, bukan secara badani. Melalui perjamuan kudus, saudara dan saya harus menyadari dan syukuri karena Yesus Kristus menyertai saudara dan saya melalui Roh Kudus. Dan waktunya harus menjadi waktu untuk mengambil keputusan bahwa kita juga menyampaikan, memberitakan berkat ini kepada orang lain. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menyadari dan memahami makna esensi dari perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Yesus sendiri dan mengalami kasih karunia baru yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pokok bahasan yang pertama adalah pemulihan akan iman Paskah. Dalam ayat 22, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberitakan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Teks hari ini dijuluki perjamuan terakhir. Saudara mungkin pernah melihat lukisan mural perjamuan terakhir oleh Leonardo da Vinci. Lukisan ini menggambarkan suasana bahwa 12 murid duduk bersama di kedua sisi Yesus dan makan malam bersama untuk merayakan Paskah. Lukisan ini mengandung makna rohani yang penting, tetapi kebanyakan orang kurang tahu tentang makna rohaninya. Perjamuan terakhir langsung berhubungan dengan perjamuan kudus. Karena Yesus menetapkan perjamuan kudus untuk pertama kalinya ketika Yesus makan perjamuan terakhir. Dalam teks hari ini ada ungkapan bahwa dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Ini mengacu pada waktu ketika Yesus dan murid-muridnya makan Paskah. Setelah ayat 12, Yesus dan murid-muridnya mempersiapkan tempatan makan Paskah. Bagi orang Indonesia, hari raya terbesar adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi orang Korea, hari raya terbesar adalah Seollal dan Chuseok. Sama seperti itu bagi orang Israel,
Paskah adalah hari raya yang terbesar. Paskah adalah hari raya memperingati kasih karunia Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam kitab Keluaran, Allah menulahi 9 tulah ke atas Mesir untuk membawa bangsa Israel yang hidup sebagai budak selama 430 tahun keluar dari Mesir melalui Musa. Tetapi Firaun berlaku curang lagi sehingga Tuhan mendatangkan tulah ke-10, yaitu tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung budak perempuan, baik manusia maupun hewan akan mati. Satu-satunya jalan untuk keluar dari tulah ke-10 adalah mengambil darah domba dan membubukkan darahnya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Pada waktu itu semua umat Israel membubukkan darah anak domba itu di tiang-tiang pintu rumah mereka. Tulah ke-10 ini terjadi kepada siapapun tanpa terkecuali. Tetapi di tempat pemukiman umat Israel, tulah kematian itu hanya melewati rumah yang dibubukkan darah domba. Paskah berasal dari Passover, yaitu dilewati. Melalui tulah ke-10, akhirnya Firaun membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Paskah adalah hari raya untuk mengingat kasih karunia Tuhan dengan rasa syukur. Fakta bahwa Yesus memasuki Yerusalem untuk memikul salib selama Paskah memiliki makna rohani yang sangat besar. Alasan terakhirnya adalah bahwa jumlah terbesar orang Israel berkumpul di Yerusalem selama Paskah. Tetapi alasan rohani adalah untuk menekankan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yang penting adalah kita harus menyadari dan memahami rahasia darah Yesus Kristus, yaitu anak domba melalui Paskah. Darah anak domba melambangkan penyaliban Yesus Kristus, yaitu menebus kita dari dosa. Satu-satunya jalan bagi manusia untuk melepaskan diri dari semua kutukan, kebinasaan, dan maut yang berasal dari Kejadian pasal 3 karena tipuan setan adalah hanya oleh darah Yesus Kristus. Amin. Melalui darah Yesus Kristus, kita memperoleh kebebasan dan kelepasan sejati setelah diselesaikan masalah dosa dan binasa dan maut dan kutukan. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dengan apapun, kita tidak dapat menyelesaikan masalah terpisah dari Tuhan dan masalah setan dan masalah dosa. Tidak ada jalan lain selain darah Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah mendasar manusia. Oleh sebab itu, reformator Martin Luther berkata bahwa jika Anda memeras Alkitab, darah akan mengakhir, darah akan tetes. Mungkin terdengar mengerikan, tetapi ungkapannya adalah pengakuan inti dari Alkitab. Saudara harus memegang perjanjian darah ini dan harus memproklamasikan perjanjian darah ini dalam kehidupan saudara dan harus menyampaikan perjanjian darah ini kepada generasi berikutnya. Ini adalah iman Paskah yang harus kita pulihkan.
Seiring berjalan waktu, budaya kegelapan membuat anak-anak kita sulit untuk bertahan dalam iman. Lewat siaran dan berita, kita sering mendengarkan perkara-perkara yang tak terduga pada masa lalu. Belakangan ini Kementerian Pendidikan mengumumkan rancangan tahun depan. Mereka menguatkan mengantisipasi judi online dan narkoba. Masa lalu pendidikannya berfokus pada untuk mencegah minum alkohol atau merokok atau penyelewengan, tetapi masa kini menjadi beda situasinya. Oleh sebab itu, gerakan remnant melalui hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu sangat penting. Kita harus menanamkan perjanjian Paskah kepada generasi berikutnya. Khususnya hari Kamis ini akan diadakan UMPTN Korsel, ujian masuk perguruan tinggi negeri Korsel. Di gereja Yewan juga ada 130 anak yang akan ikut ujian tersebut. Mohon dukungan doanya karena mereka akan diutus sebagai misionaris yang dapat menyaksikan perjanjian Paskah Yesus Kristus di universitas masing-masing. Pokok bahasan yang kedua adalah darah perjanjian yang harus dikenang. Dalam ayat 22 sampai dengan 24, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Yesus sendiri menetapkan perjamuan kudus. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dalam Lukas 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Darah Yesus Kristus yang akan curahkan di kayu salib melambangkan darah yang akan digenapi perjanjian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, kita harus menjalani kehidupan yang memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dengan memecahkan roti melalui perjamuan kudus. Dan kita harus berpegang pada perjanjian baru yang diserahkan bagi kita melalui darah Yesus Kristus dengan minum cawan melalui perjamuan kudus. Kita harus berpegang pada perjanjian baru dan menjalani kehidupan yang mengingatnya. Perjanjian baru berarti siapapun dapat diselamatkan oleh iman melalui darah Yesus Kristus. Sepenuhnya dilepaskan dari kuasa setan dan sepenuhnya bebas dari dosa dan maut. Tidak berarti pengampunan dosa dapat diterima melalui pengorbanan domba seperti pada masa lalu. Hanya oleh darah Yesus Kristus. Kita seharusnya memegang fakta tersebut dengan erat dan mengingat sambil mengambil perjamuan kudus. Menjadi peringatan berarti memahami dan menyadari makna yang tersembunyi dan menyampaikannya. 1 Korintus 11 ayat 26, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saya berharap saudara menyadari makna yang tersembunyi di dalamnya melalui perjamuan kudus dan memberitakan maknanya sebagai misi saudara. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari 3 gerakan dan tim doa yang terdiri atas 3 orang. Sehingga kiranya saudara memiliki bukti penggenapan perjanjian tahun 2023 bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Amin. Sebagai kesimpulan, perjamuan kudus disebut Holy Communion dalam bahasa Inggris. Secara harfiah itu disebut sebagai persekutuan kudus.
Dengan kata lain, melalui perjamuan kudus, kita dapat saling bersekutu sebagai komunitas yang penuh kasih membagi darah dan daging Yesus Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dengan memikul salib, Yesus Kristus menjadi korban pendamaian yang meruntuhkan tembok antara manusia dan Tuhan. Jika saudara dipulihkan dengan Tuhan melalui korban Yesus Kristus, kita pun memulihkan hubungan antara jemaat dan keluarga dan kenalan dan meruntuhkan hambatan antara semua hubungan kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kebaktian bahasa Indonesia dapat menjadi komunitas perjanjian di mana iman Paskah telah dipulihkan dan komunitas misi yang membuat karya untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mau tidak mau, dulu kami semua berada di bawah kuasa setan. Tetapi Tuhan mengaruniakan kepada kami melalui darah Yesus Kristus untuk mengeluarkan kami dari dosa, kebinasaan, maut, dan kuasa setan. Kami percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hati kami senantiasa. Kami percaya bahwa Roh Kudus membimbing kami dimanapun berada. Kami percaya bahwa Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan menyadari firman Tuhan. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan yang mengingat makna perjamuan kudus dan makna darah Paskah dan makna Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.